Yang harus kita pikirkan, bagaimana kita keluar dari sini tanpa tercekik kalung Sengkang Baplang ini. Dengan racun ini, bunuhlah Angling Dharma untukku. Paman harus segera menghadiri sidang para pinisepuh. Sebab di sidang pinisepuhlah yang berhak menentukan hukuman apa yang harus paman jalankan. Di awal episode ini menceritakan tentang kisah Durgandini yang telah sangat lama menjalani kutuk sihir Bahadur menjadi kodok, mulai dari zaman awal Bahadur mendarat di tanah Jawa sampai pada kisah Jaka Landung, pemuda pemilik Lamborghini seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya. Dan pada saat itu, kodok tersebut pun tengah berada di tengah sebuah hutan lebat di sekitar Malwapati. Kemudian tampak seekor naga raksasa yang ternyata adalah Nagagini sedang menghampirinya. Nagagini yang telah mengetahui bahwa kodok tersebut adalah jelmaan Durgandini pun akhirnya segera melepas sihir tersebut. Sehingga Durgandini pun kini telah berubah menjadi manusia lagi. Namun dengan penampilan yang berbeda, Durgandini pun seperti tak percaya bahwa dirinya kini telah menjadi manusia lagi. Atas jasanya tersebut, Nagagini yang memang mengetahui bahwa Durgandini adalah musuh besar Prabu Angling Dharma pun meminta Durgandini untuk membunuh Prabu Angling Dharma dengan sebuah bubuk racun yang sangat mematikan yang kemudian diberikannya kepada Durgandini. Durgandini, ambillah ini. Dengan racun ini, bunuhlah Angling Dharma untukku. Baik, saya akan cari Angling Dharma. Terima kasih Durgandini. Kembali. Asmala akan pangling melihat penampilanku. Di hari itu, terlihat Singa Maruta sedang menuju Sawapitu dan menghadap langsung kepada Sengkang Baplang sebagai salah satu sekutunya untuk menghancurkan Malwapati. Singa Maruta pun kemudian menceritakan tentang kejadian yang baru saja menimpa Malwapati, yaitu penyerangan Ratu Gendrawani dan Bahadur serta pasukan manusia kelelawarnya. Namun, mereka semua gagal menguasai Malwapati. Sengkang Baplang pun menolak ketika Singa Maruta menyuruh dirinya untuk menyerang Malwapati segera. Walaupun sangat sakti, namun Sengkang Baplang pun juga punya perhitungan dan tidak sebodoh yang dikiranya. Singa Maruta yang melihat bahwa Sengkang Baplang sulit untuk diperalatnya pun kemudian segera beranjak pergi dan menemui sekutunya yang lain. Mereka mustahil bisa melawan Sengkang Baplang dengan Grenda Sebanya. Mustahil. Jadi, kapan Yang Mulia menyerang Malwapati? Kau ingin aku segera menyerang? Iya, mumpung Malwapati sedang lemah. Hei, Singa Maruta. Bagaimana bisa dikatakan di sana berkumpul pendekar-pendekar tangguh? Ikuti saja permainanku. Jangan paksa aku ikuti permainanmu. Mengerti? Kapan aku bisa menjadi raja kalau semuanya tergantung padamu? Lebih baik aku kembali ke Singamandala dan kumanfaatkan kenanga, kandil, dan cempaka anak sekaun lanang itu. Di sisi lain, Prabu Baka dan Singamandala serta ketiga putrinya pun terlihat mendirikan sebuah perkemahan besar di tepi sebuah hutan yang berdekatan dengan Sawapitu. Mereka pun memiliki tujuan untuk menyerang Malwapati. Namun, mereka akan berusaha merebut Sawapitu terlebih dahulu dari tangan Sengkang Baplang. Prabu Baka pun kemudian menyuruh ketiga putrinya untuk menyelidiki kekuatan Sawapitu. Setelah berada di Sawapitu, mereka pun menyaksikan langsung Sengkang Baplang yang tampak sedang menyembah dan meminta petunjuk pada Grenda Seba junjungannya. Setelah mereka kembali, kemudian mereka pun menceritakan apa yang mereka lihat tentang Sengkang Baplang dan Grenda Sebanya, yang serta-merta membuat Prabu Baka kaget bukan main, karena ia pun baru tahu bahwa Sengkang Baplang ternyata adalah murid Grenda Seba, seorang tokoh sakti mandraguna, penguasa Grenda Wahana. Katakan pada kami ya Grenda Seba, apa yang harus kami lakukan? Sengkang Baplang, akan terjadi sesuatu di Sawapitu. Kalian akan diserang oleh satu kekuatan, tapi akhirnya kekuatan itu akan menyatu dalam kekuatan. Jadi sabarlah.
Jangan buru-buru bertindak. Jangan terlalu bernafsu menyerang Malwapati. Kalau saatnya tiba, Malwapati akan menjadi milikmu. Sabar. Apa? Grenda Seba? Sengkang Babang memuja Grenda Seba? Benar-benar, Romo. Ini berarti Raja Siluman Grenda Wahana itu ingin kembali diakui keberadaannya. Sementara itu, di luar tenda-tenda mereka, tepatnya di balik sebuah pohon yang cukup rimbun, tampak Suliwah dan Ratri Pramudita sedang mengamati kegiatan mereka dari jauh. Mereka memang ditugaskan oleh Patih Batik Madrim untuk memata-matai kegiatan Singa Maruta yang selama ini dianggap mencurigakan. Benar saja, tak berapa lama kemudian mereka pun melihat Singa Maruta ditemani Singa Mandala adiknya tengah keluar dari salah satu tenda di tempat tersebut, yang kemudian dengan menunggangi kudanya, Singa Maruta pun kembali ke Malwapati. Kakang, lihat. Itu... Aku berangkat sekarang. Iya, kalau begitu, apa yang dikatakan Bini Sepuh Rikmaseta benar. Setelah sampai di Malwapati, Suliwah dan Ratri pun kemudian menyampaikan kabar penting yang dibawanya kepada Patih Batik Madrim dan permaisurinya, bahwa benar adanya anggapan tentang pengkhianatan Singa Maruta. Bahkan Singa Maruta pun telah memiliki gerakan bawah tanah yang sangat membahayakan Malwapati. Mendengar semua itu, Dewi Kusuma Gandawati dan Batik Madrim pun sangat berterima kasih kepada Suliwah dan Ratri yang telah berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Batik Madrim pun kemudian berjanji akan membawa masalah tersebut ke sidang Bini Sepuh Malwapati. Paman Singa Maruta ada di sana bersama dengan saudaranya Singa Mandala. Iya Gusti Patih. Jangan karena Paman Singamaruta ada hubungan dengan saya, kalian jadi takut untuk bicara atau berusaha menutup-nutupi apa yang sebenarnya kalian lihat. Maafkan kami, Gusti. Maafkan kami, Gusti. Sudah banyak contoh pemimpin-pemimpin besar yang hancur karena ulah keluarganya yang tidak benar. Kita harus hindari itu, Kanda. Baiklah, Dinda. Masalah ini akan Kanda bawa ke sidang Bini Sepuh Malwapati. Di hari itu, Batik Madrim pun memimpin langsung sidang para Bini Sepuh Malwapati yang membahas tentang pengkhianatan Singa Maruta. Mereka semua yang hadir di situ pun menyatakan persetujuannya bahwa Singa Maruta telah melakukan makar terhadap Malwapati dan hukuman yang pantas baginya adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati di tiang gantungan. Nah, sekarang hukuman apa yang pantas kita berikan? Penjara seumur hidup atau... Terima kasih. Baru saja sidang tersebut hendak berakhir, tiba-tiba seorang prajurit melaporkan bahwa Singa Maruta sedang bersih tegang dengan pendekar Suliwah di Kepatihan. Batik Madrim dan yang lainnya pun segera menuju Kepatihan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Singa Maruta pun tampak masih tetap membela diri walaupun banyak bukti-bukti yang telah diketahui oleh semua pembesar Malwapati. Ia pun kemudian tampak bersih tegang lagi dengan Bini Sepuh Rikmaseta, yang kemudian Rikmaseta pun menunjukkan bukti nyata gerakan bawah tanah yang dibina oleh Singa Maruta. Akhirnya Singa Maruta pun semakin terpojok dan sulit untuk mengelak dari bukti-bukti nyata tersebut. Batik Madrim pun kemudian menyampaikan dengan tegas bahwa Singa Maruta harus menghadiri sidang Bini Sepuh yang bertujuan untuk mengadilinya di Setinggil saat itu juga. Saya tidak asal bicara. Di sini tertulis jelas membuktikan siapa pimpinan gerakan bawah tanah itu. Dan ini apa, tercantum dalam sumpah Trinet sah yang harus selalu diucapkan. Bagaimana Singa Maruta? Masih mau ngelak? Bukti sudah sangat cukup kuat, Paman. Dan menurut peraturan yang berlaku, Paman harus segera menghadiri sidang para Bini Sepuh.
Sebab di sidang Pini Sepuluh yang berhak menentukan hukuman apa yang harus paman jalankan. Sementara itu, belum juga sampai di Setinggil, Singamaruta pun mengadakan perlawanan karena ia pun mengetahui bahwa dirinya tidak akan bisa mengelak dan hukuman yang akan dijatuhkan padanya pasti adalah hukuman mati. Berpikir demikian, akhirnya Singamaruta pun memutuskan untuk lebih baik langsung memberikan perlawanan. Senopati Dharmayuda yang sedang mengawal Singamaruta pun segera mengatasi perlawanan Singamaruta yang tidak seberapa tersebut. Dalam waktu yang cukup singkat, Senopati Dharmayuda pun telah berada di atas angin dan tak lama kemudian Singamaruta pun bisa dikalahkannya. Namun, sesuatu di luar dugaan pun terjadi. Singamaruta yang telah terlempar kalah pun tiba-tiba hilang dan tampak dibawa oleh seseorang terbang ke angkasa. Hal tersebut pun kemudian membuat Batik Madrim dan yang lainnya pun terkejut. Mereka pun belum mengetahui siapa yang membawa Singamaruta tersebut. Rupanya ada yang mendukung gerakan Singamaruta. Penuh dengan teka-teki, Gusti Pati. Ya, Ternyata Singamaruta telah diselamatkan oleh Raja Saputra dari pusar angin. Setelah sampai di pusar angin, Singamaruta pun langsung dihadapkan pada Prabu Pusar Angin, yaitu Raja Samuka. Singamaruta pun disambut dengan hangat oleh Raja Samuka. Mereka pun kemudian meminta Singamaruta untuk menjadi sekutu mereka. Di sana juga terlihat Bahadur yang sebelumnya telah diselamatkan dari penjara langit oleh gelembung jahat Rahwana Raja. Kerajaan Pusar Angin pun sebenarnya juga telah dihancurkan oleh Pasopati milik Prabu Angling Dharma. Namun, gelembung jahat Rahwana Raja telah mendirikannya kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Tapi Rahwana Raja telah melepaskan saya dan membawa saya ke sini, Ya. Dengan kekuatan hitam Rahwana, akan kita tumbangkan kekuasaan Angling Dharma. Di sisi lain, di penjara bawah tanah Saup itu, tampak Sudawirat yang dipenjarakan oleh Sengkang Baplang bersama Pria Mitra dan Padmasari sedang menangis sesenggukan meratapi nasibnya. Padmasari dan Pria Mitra pun merasa heran karena baru kali ini mereka melihat seorang Sudawirat menangis. Sudawirat pun kemudian menjelaskan kepada mereka berdua bahwa dirinya tengah meratapi dosa-dosa atas kesalahan-kesalahan besar yang pernah dilakukannya. Ia pun juga menceritakan tentang pernikahannya dengan Lokahita yang kini telah dikaruniai oleh seorang anak laki-laki. Akan tetapi, di saat itu dirinya tidak sedang bersama istri dan anaknya, namun malah justru berada di penjara tak berguna tersebut. Pria Mitra yang mendengar ratapan Sudawirat tersebut pun kemudian memberikan sedikit nasihat supaya Sudawirat tetap kuat menjalani semua cobaan hidup tersebut. Dan yang paling penting adalah mereka harus memikirkan bagaimana caranya mereka bisa lolos dari tempat tersebut dan juga terbebas dari kalung laknat yang tengah membelenggu mereka. Aku akan menjadi suami dan bapak yang baik di rumah. Mungkin aku bisa menjadi petani. Kita ini sudah terlanjur jadi pendekar, Wirat. Yang harus kita pikirkan, bagaimana kita keluar dari sini tanpa tercekik kalung Sengkang Baplang ini. Ya, itulah yang sulit. Setelah itu, Sudawirat teringat akan Uyut Sawega yang kini sedang bersama istri dan anaknya. Ia pun yakin bahwa Uyut Sawega pasti bisa menyelamatkan mereka dari jeratan kalung tersebut. Kemudian Sudawirat pun berusaha menghubungi Uyut Sawega dengan jalan panggilan suara batin. Uyut Sawega pun tampak bisa mendengar dan memahami maksud dari Sudawirat yang meminta bantuannya untuk terlepas dari suatu kekuatan besar yang sedang membelenggunya. Oh, ya, Uyut Sawega. Ya, Uyut Sawega. Kenapa aku tidak minta pertolongan pada Uyut Sawega? Ya, Sudawirat. Ya.
Lokahita yang sedari tadi memperhatikan Uyut Sawega memanggil-manggil nama Sudawirat pun kemudian bertanya ada apa dengan suaminya tersebut. Uyut Sawega pun tidak menjelaskan tentang keadaan Sudawirat kepada Lokahita, dan ia pun di saat itu juga segera berpamitan kepada Lokahita untuk menyusul Sudawirat. Belum lama setelah kepergian Uyut Sawega, tiba-tiba Lokahita mendengar tangisan Jagat Satria anaknya yang tidak seperti biasanya. Dan setelah dirinya masuk ke dalam bilik putranya tersebut, ia pun tidak menemukan Jagat Satria di tempatnya. Namun, dirinya pun kemudian melihat sosok bayangan yang sedang membawa anaknya pergi dari tempat tersebut. Lokahita pun kemudian berusaha mengejarnya. Namun apa daya, ia pun kehilangan jejak pencuri tersebut karena orang tersebut telah berkelebat dengan sangat cepat di tengah kegelapan malam. Jagat! Jagat! Maling durjana! Kembalikan anakku! Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.